Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Dewi. Bagaimana kabarnya? Ustazah harap pandangan Ustazah tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan semangat ya. Nah, hari ini di pelajaran IPA kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan vertebrata dan sistem pernapasan pada hewan avertebrata. Oke, kita mulai bahas sekarang ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hewan cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan avertebrata dan dia bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Permukaan kulit cacing tanah itu dia basah dan berlendir. Tujuannya untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hewan selanjutnya adalah serangga. Serangga merupakan hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakeanya bercabang-cabang ke seluruh tubuh serangga. Udara masuk ke lubang-lubang atau stigma di sepanjang sisi tubuh serangga. Contoh serangga ada macam-macam ya, ada kupu-kupu, ada capung, ada lebah, ada belalang, dan lain sebagainya. Hewan selanjutnya adalah ikan. Ikan merupakan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terdiri dari sejumlah filamen atau lembaran. Ikan menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut di dalam air melalui proses difusi. Nah, selanjutnya adalah hewan amfibi. Hewan amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Amfibi merupakan hewan vertebrata yang memiliki dua fase hidup, yaitu fase hidup di air dan fase hidup di darat. Ketika hewan-hewan amfibi berada di fase air, mereka bernapas menggunakan insang, dan ketika mereka berada di fase darat, mereka menggunakan kulit basah dan paru-paru. Kulit basah membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, beberapa contoh hewan amfibi adalah katak, kodok, salamander, dan lain sebagainya. Oke, hewan selanjutnya adalah hewan reptil. Reptil adalah hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Reptil bernapas dengan menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung hingga sampai ke paru-paru, dan karbon dioksida pun dikeluarkan dengan mekanisme yang sama, yaitu dari paru-paru hingga dikeluarkan lewat hidung. Berbagai contoh hewan reptil antara lain ada ular, ada buaya, ada biawak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hewan aves atau bangsa burung. Bangsa burung merupakan hewan vertebrata dan mereka bernapas menggunakan paru-paru, tetapi ketika mereka terbang, mereka menggunakan pundi-pundi udara. Oksigen masuk melalui hidung hingga sampai ke paru-paru. Dan terakhir adalah hewan mamalia. Hewan mamalia merupakan hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Mereka bernapas menggunakan paru-paru, oksigen masuk melalui hidung hingga sampai ke paru-paru. Nah, berbagai contoh hewan mamalia, contohnya ada gajah, kanguru, sapi, kera, dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah paham ya sekarang tentang sistem pernapasan pada hewan. Demikian penyampaian materi untuk hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.